Kenapa ditulis? Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan. Hati kita nih ingin berbuat baik itu sudah pahala, walaupun belum sempat terlaksana. Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan dan berpaling dari hawa nafsu dan cinta dunia. Dan itulah adalah puncak kebaikan. Dan hanya saja penyempurnaan dengan amal perbuatan itu menambah kebaikan semakin kuat. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Tujuan kami dari amal perbuatan dengan anggota badan adalah bahwa hati membiasakan kehendak kebaikan agar ia, si hati, kosong dari nafsu syahwat keduniaan dan ia terjun kepada zikir dan fikir. Maka dengan pasti hati lebih baik dengan dikaitkan kepada tujuan, karena ia bertempat dari diri maksud. Yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud itu hati kita bisa berzikir dan tafakur. Yang dimaksud hati kita bisa berzikir dan tafakur, itu maksudnya. Agar hati kita bisa berzikir dan tafakur, itu mesti ada kehendak untuk itu, mesti ada keinginan untuk itu. Nah, keinginan ini akan kuat bila dibantu oleh anggota tubuh zahir, akan kuat bila dibantu tubuh zahir. Maka dengan pasti hati lebih baik dengan dikaitkan kepada tujuan, karena ia bertempat dari diri maksud. Yang dimaksud ini kan hati. Bila mana hati ini selamat, dia akan bahagia bertemu Allah, dia akan senang bertemu Allah, dia mati dalam keadaan bahagia. Tujuannya itu. Nah, kehendak berbuat baik itu dari hati, sedangkan perbuatan zahir hanya memperkuat. Dan ini sebagaimana perut apabila merasa sakit, maka kadang-kadang ia diobati dengan diletakkan ulisan atas dada, dikasai, dan diobati dengan minuman dan obat yang sampai ke perut. Maka minuman itu lebih baik daripada mengulis dada, karena mengulis dada itu juga yang dikehendaki adalah menjalarnya pengaruh dari dada sampai ke perut. Maka apa yang menjumpai perut, obatnya langsung ditaguk itu. Maka apa yang menjumpai perut itu sendiri, itu adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi samuaan, baik niat, baik anggota tubuh zahir, baik amal anggota tubuh zahir, yang dimaksud itu adalah keselamatan hati. Niat tujuannya apa? Supaya hati selamat. Anggota tubuh yang zahir beribadat tujuannya supaya hati selamat, karena hati selamat ini modal untuk akhirat. Nah, niat langsung ke hati, sedangkan anggota tubuh zahir melalui proses hanya sampai ke dalam hati melalui perantara. Maka begitu pula semestinya dipahami pemberian pengaruh taat-taat seluruhnya,
Karena yang dicari daripadanya adalah merubah hati dan mengganti sifat-sifatnya saja, bukan anggota badan. Maka janganlah kamu menyangka bahwa pada meletakkan dahi di atas bumi ada maksud dari segi bahwa itu mengumpulkan antara dahi dan bumi. Jangan dikira sujud itu tujuannya hanya untuk menyentuhkan dahi ke tanah. Jangan disangka bahwa sujud itu Allah menyuruh supaya dahi kita sampai ke tanah, inggit situ aja. Bukan itu. Tetapi Allah menyuruh kita sujud itu dari segi bahwa itu dengan hukum adat kebiasaan adalah memperkuat sifat tawadhu di dalam hati. Allah menyuruh kita sujud. Sujud itu meletakkan anggota tubuh yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, bumi. Disuruh sujud. Tujuan Allah menyuruh sujud ini bukan hanya untuk meletakkan dahi di bumi kada, tapi untuk menguatkan perasaan tawadhu yang ada di dalam hati sewaktu sembahyang itu. Rasulullah bersabda, innamas shalah tamaskunun wa tawadhu'un ila akhir. Ujar Nabi, innama, hanya saja sembahyang itu adalah merupakan tamaskunun, perasaan hinanya diri. Wa tawadhu'un, dan sembahyang itu merupakan penampakan daripada rendahnya diri. Nah, rendahnya diri, hinanya diri itu akan menjadi kuat di waktu sujud. Karena sujud itu akan memperbuat tawadhu'nya hati. Kalau kita merasakan sembahyang itu bahwa kita adalah sangat hina. Pertama, kita sembahyang itu menjunjung perintah. Di situ kita sudah hina. Kenapa? Karena kita orang yang diperintah. Orang yang diperintah itu pasti hina, makanya diperintah. Jadi sembahyang itu sebenarnya dari awal sampai akhir adalah menunjukkan betapa hinanya, rendahnya kita. Kita sembahyang menjunjung perintah Allah, berarti kita alangkah hinanya, kita diperintah. Nah, yang kedua, dalam sembahyang kita diatur, gerak-gerik kada boleh lain pada itu. Nah, bertambah hina lagi kita. Dalam sembahyang kita kada boleh membaca sembarang apa nang dibaca selain nang diatur. Dalam sembahyang kita kada boleh memandang kepada apapun selain memandang kepada yang diatur. Nah, jadi sembahyang itu artinya apa? Diri kita sangat hina. Nah, mestinya sembahyang itu ada perasaan itu. Perasaan itu. Coba kita misal diperintahkan orang, ikam masuk penjara, hina kita. Begitu masuk kita ke penjara, diandak dalam kamar nang halus bebaya kau bergerak, sangat hina lagi. Nah, kayak itulah sembahyang, kita diperintah sembahyang, diperintah bergerak sedemikian rupa, berkata sedemikian rupa, berarti kita alangkah hinanya waktu sembahyang itu. Nah, barang siapa orang sembahyang tapi kadang merasakan kehinaan dirinya, fahiya khidaj, sembahyangnya kurang, kata Nabi. Orang tuh sembahyang tapi kadang merasa dirinya hina, tuh kurang sembahyangnya. Jadi sembahyang itu adalah kumpulan, tumpukan kehinaan manusia. Kiblat hanya boleh Ka'bah, kada boleh menghadap yang lain-lain. Bergerak 3 kali aja batal sembahyangnya. Nah, jadi perasaan hina yang ada di dalam hati kita waktu sembahyang itu diperkuat dengan sujud.
Karena sujud itulah merupakan puncak daripada kehinaan seorang hamba, seorang manusia. Nah, Allah menyuruh sujud bukan hanya menandak dahi ke bumi, tapi tujuannya adalah untuk memperkuat perasaan tawadhu yang ada di dalam hati. Sesungguhnya barang siapa mendapatkan pada dirinya sifat tawadhu, maka apabila ia merasa tenang dengan anggota badannya dan menggambarkannya dengan bentuk tawadhu, niscaya semakin kuat tawadhunya. Semakin kuat tawadhunya. Contohnya lagi, dan barang siapa mendapatkan pada hatinya balas kasihan kepada anak yatim. Dalam hati kita, di hadapan kita ada anak yatim piatu atau anak yatim biasa. Kalau kita kasihan dengan anak yatim itu, hati kita ini maras lawan anak yatim itu. Lalu apabila ia mengusap kepala anak yatim, dipusutnya kepala anak yatim tadi, maka semakin kuat balas kasihan dalam hatinya. Kita ini kasihan dulu anak yatim, kita pusut kepalanya. Nah, gerakan kita memusut kepala ini memperkuat rasa kasihan dalam hati, karena perbuatan zahir mendukung apa yang di dalam hati. Karena ini amal perbuatan tanpa niat itu tidak memberi faedah sama sekali. Karena barang siapa mengusap kepala anak yatim sedang ia lalai atau menyangka bahwa ia mengusap pakaian, maka tidak tersebar dari anggota badannya bekas kepada hatinya untuk menguatkan balas kasihan. Amunnya itu mengusap kepala anak yatim, tapi hatinya kemanakah kada ke situ? Atau perasaannya yang diusapnya ini kupiah. Nah, itu kada akan memberi bekas kepada menguatkan rasa kasihan dalam hati. Dan begitu pula barang siapa bersujud dengan lalai, sedang ia disibukkan dengan cita-citanya dengan benda dunia, maka tidak tersebar dari dahinya dan peletakannya di atas bumi pengaruh kepada hatinya yang membuat semakin kuat sifat tawadhu'nya. Nyata sujud, tapi rahatan sujud itu hatinya kemanakah? Nah, sujudnya itu kadang akan berpengaruh untuk memperkuat tawadhu dalam hatinya. Maka adanya yang demikian itu seperti tidak ada. Orang tuh sujud tapi hatinya lalai, sama lawan kada sujud. Kada ada bakasnya, kada ada pengaruhnya kepada penguatan sifat tawadhu di dalam hati. Dan apa yang adanya sama dengan tidak adanya, dengan dikaitkan dengan maksud yang dicari itu disebut perkara yang batil. Bila barang tuh kada ada lawan ada sama, berarti batil ngarannya. Nah, maka dikatakan bahwa ibadah tanpa niat adalah batil. Ibadah tapi kada berniat batil, sama lawan kada ada artinya. Ini artinya adalah apabila ia berbuat dengan lalai. Orang tuh maigau dihitunglah ada dosa atau pahala, kada ada. Guring nyambeti orang nah menggibah tapi maigau kada dapat dosa inya. Rahatan guring membaca kitab, membaca Quran, tapi inya guring, hatinya lalai, kada akan dapat pahala. Lalu apabila ia maksudkan dengan perbuatan itu riya atau mengagungkan orang lain, inya nih sujud lalai, itu nol, sama lawan kada sujud. Ini sujud cuma riya. Nah, sujud cuma riya, maka tidaklah adanya itu seperti tidak adanya, bahkan ia menambah kejelikan padanya. Jadi ada 3 jenis sujud.
Satu, sujud yang hadir hatinya, itu menambah sifat tawadhu dalam hatinya. Ada sujud nang lalai, nol, sama lawan kada sujud. Ada orang sujud cuma ria, itu akan menambah kejelikan dalam hatinya, karena ia tidak menguatkan sifat yang dituntut penguatannya. Bahkan ia menguatkan sifat yang dituntut mencegahnya, yaitu sifat ria, di mana ia adalah dari kecenderungan kepada dunia. Maka inilah segi adanya niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Dan dengan inilah pula diketahui arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Artinya barang siapa mencita-cita dengan suatu kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, niscaya ditulis baginya satu kebaikan. Kenapa ditulis? Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan. Hati kita nih ingin berbuat baik itu sudah pahala, walaupun belum sempat terlaksana. Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan dan berpaling dari hawa nafsu dan cinta dunia. Dan itulah adalah puncak kebaikan. Dan hanya saja penyempurnaan dengan amal perbuatan itu menambah kebaikan semakin kuat. Maka tidaklah dimaksudkan dengan mengalirkan darah binatang kurban adalah darah dan daging, bukan itu yang dimaksud, tetapi kecenderungan hati meninggalkan cinta dunia dan mengorbankannya karena mengutamakan keridaan Allah Ta'ala. Ini itu berkurban tadi bukan karena dagingnya, darahnya, tapi yang dinilai Tuhan adalah dia meninggalkan cinta dunia, mengeluarkan duit untuk dibelanjakan sapi, mengutamakan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini berhasil ketika kuatnya niat dan himmah, walaupun halangan menghalangi amal perbuatan. Kalau niatnya sudah ada, himmah keinginannya sudah ada, walaupun ada yang menghalangi, tetap dicatat sebagai satu perbuatan kebaikan. Maka firman Allah Ta'ala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging dan darah-darah kurban sekali-kali tidak sampai kepada keridaan Allah, tinggal tidak sampai kepada keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Takwa di sini maksudnya adalah sifat hati. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qauman bil Madinah qad syarakuna fi jihadina. Rasulullah berangkat peperangan. Begitu sampai di tempat perang, beliau bersabda, ujar Nabi kita, ada kawan-kawan kita yang tinggal di Madinah tapi dia dapat pahala seperti kita. Sesungguhnya suatu kaum di Madinah telah bersekutu dengan kita pada jihad kita, sebagaimana telah dahulu disebutkannya. Karena hati mereka dalam kebenaran kehendak kebaikan, mengorbankan harta dan jiwa, keinginan dalam mati, dalam mencari mati syahid dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Itu seperti hati orang-orang yang keluar pada jihad. Hanya saja mereka berbeda dengan mereka yang keluar dengan badan karena halangan-halangan tertentu, dengan sebab-sebab yang keluar dari hati. Dan demikian itu tidak dicari kecuali untuk menguatkan sifat-sifat ini, sifat-sifat hati tadi. Dan dengan makna-makna inilah dapat dipahami semua hadis yang telah kami sebutkan pada keutamaan niat. Maka datanglah kepadanya agar terbuka bagimu rahasia-rahasianya. Kami tidak memperpanjang dengan mengulang kembali. Nah, dengan ini jelas bahwa niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Kita berniat hendak membaca surah Waqiah, sudah berpahala. Baca surah Waqiah, namun tentu berpahala.
bacaannya tahalang tabujur. Niat itu nang berpahala. Kenapa berpahala? Karena berkehendak kepada kebaikan. Berkehendak kepada kebaikan. Nah, kemudian penjelasan tentang rincian amal-amal yang berkaitan dengan niat. Amal-amal apa yang bisa diniatkan? An-nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati